Ada makhluk di suatu tempat jauh di dalam lautan yang sedang mencari mangsa, yang akan membuat Dracula bangga. Makhluk ini sudah ada bahkan sebelum dinosaurus berjalan di bumi. Ia tidak memiliki tulang atau rahang, tapi itu tidak menghentikan vampir bawah laut ini untuk berburu. Nama parasit yang mirip belut ini adalah lamprey Pacific. Raja Inggris sangat menyukai ikan ini sehingga dia menentang perintah dokter untuk berhenti makan daging lamprey. Dia jatuh sakit setiap kali makan ikan lengket ini. Namun tidak adanya tulang dan fakta bahwa lamprey ini terasa seperti bistik yang dimasak dengan lambat membuat sang raja jatuh cinta pada ikan ini untuk selamanya. Hasil dari kecintaan ini adalah tubuh beliau yang sudah tua menjadi kedinginan, berkeringat banyak dan gejala-gejala menakutkan lainnya, yang pada akhirnya merenggut nyawanya dan mengganggu 35 tahun masa pemerintahannya. Lamprey jauh lebih baik dalam bertahan hidup, karena ia telah melewati setidaknya 4 kali kepunahan massal. Nenek moyang lamprey berevolusi lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Ada sekitar 40 spesies lamprey yang masih hidup dan berkembang di seluruh dunia. Lamprey Pacific hanyalah salah satunya. Makhluk ini memiliki tulang rawan alih-alih tulang sejati dan mata ketiga yang merupakan organ penginderaan cahaya khusus di atas kepalanya. Alih-alih rahang biasa, mereka memiliki mulut pengisap yang dikelilingi oleh gigi. Ini sempurna untuk mencengkeram mangsa dan menghisap cairan tubuh seperti vampir bawah air. Begitu mereka memilih korban, mereka akan menyedotnya, membuat segel yang hampir mustahil untuk dilepas. Para ilmuwan percaya bahwa lamprey Pacific tidak mengunyah daging. Lamprey betina bertelur hingga 200.000 telur di sarang yang berada di air tawar selama 3-4 minggu. Setelah larva menetas, mereka menggali ke dalam sedimen dan tinggal di bawah pasir hingga 1 dekade. Ketika mereka mencapai usia remaja, miniatur Dracula ini muncul kembali dan bermigrasi dari air tawar sampai ke Samudra Pasifik. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah dan dibutuhkan beberapa perubahan pada penampilan dan fisiologinya untuk beradaptasi dengan perubahan salinitas yang sangat besar. Setelah beberapa tahun di sana, mereka kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Lamprey Pacific dapat menggunakan petunjuk kimiawi yang dilepaskan oleh teman migrasi larva mereka untuk menemukan jalan. Mereka dapat melakukan perjalanan ratusan kilometer ke pedalaman untuk menemukan tempat yang sempurna untuk bertelur dan membesarkan anak. Tidak selalu tempat yang sama dengan tempat mereka bertelur. Banyak spesies burung, mamalia, dan ikan lainnya yang menyukai daging berlemak lamprey. Hal ini membuatnya menjadi salah satu pemain paling berharga dalam ekosistem air tawar dan laut. Jenis lamprey lainnya, lamprey laut, berasal dari Samudra Atlantik. Ikan ini tidak terlalu berbahaya saat berada di rumahnya, tapi begitu sampai di Great Lakes, ia menjadi ancaman nyata bagi 4 spesies lamprey asli setempat. Lamprey laut berukuran hingga 4 kali lebih besar dari spesies danau. Ia memiliki makanan dan tempat bertelur yang tidak terbatas dan tidak ada predator alami di sini, sehingga menjadi sombong. Ia mengeluarkan enzim yang bisa mencegah darah membeku. Setelah menempel pada ikan yang tidak menaruh curiga, ia akan menghabiskan waktu beberapa bulan berikutnya untuk memakannya. Dan bahkan jika ikan mengguncang lamprey, ia tidak akan bertahan lama karena bekas yang ditinggalkan pemangsa ini. Lamprey laut tidak tertarik pada manusia, tapi dapat secara tidak sengaja menempel pada perenang. Hal ini tidak akan berakibat fatal, tapi bukan sensasi yang menyenangkan, dan kamu harus mendisinfeksi bagian yang terkena sentuhan. Ubur-ubur kotak Australia terlihat tidak berbahaya, tapi dianggap sebagai hewan laut yang paling berbisa. Tidak seperti ubur-ubur jenis lain yang mengapung mengikuti arus dan bukannya berenang, makhluk ini dapat mencapai kecepatan yang mengesankan dan memilih arahnya sendiri. Ia memiliki tentakel yang ditutupi dengan duri-duri kecil yang syarat dengan racun. Manusia dan hewan yang tidak beruntung bertemu dengan tentakel tersebut akan menghadapi konsekuensi yang menakutkan dan terkadang bahkan fatal dalam hitungan menit. Sebelum kamu memutuskan untuk tidak mengunjungi lautan lagi, kamu harus tahu bahwa hanya beberapa dari sekitar 50 spesies ubur-ubur kotak yang ada yang memiliki racun yang mematikan bagi manusia. Ada beberapa spesies yang tidak terlalu berbahaya yang hidup di perairan pantai yang hangat di seluruh dunia. Dan yang paling berbahaya ada di wilayah Indo-Pasifik dan Australia Utara. Gurita cincin biru memiliki warna psikedelik yang khas dan kemampuan untuk merenggut nyawamu.
Monster laut yang tampak lucu ini suka menghabiskan waktunya di dasar laut yang lembut dan berpasir atau kolam air pasang yang dangkal dan terumbu karang. Biasanya bersembunyi di celah-celah bawah air di antara kerang atau puing-puing. Jika kamu mengganggunya, si gurita akan mengaktifkan organ kecilnya yang dapat berubah warna dan menunjukkan cincin birunya sebagai sinyal peringatan. Langkah selanjutnya adalah melepaskan racun yang 1000 kali lebih kuat dari sianida. Racun ini lebih beracun daripada racun milik mamalia darat. Gurita biasanya menggunakannya untuk berburu kepiting, udang, dan ikan kecil dengan mematuk mereka dengan paruhnya dan melumpuhkannya. Tidak ada obat penawar yang diketahui untuk racunnya. Jadi, jika kamu melihat makhluk laut ini, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah menjauh darinya. Gigitannya tidak menimbulkan rasa sakit, jadi kamu mungkin akan menyadarinya ketika sudah terlambat. Kabar baiknya, ia tidak agresif dan tidak akan mengejarmu kecuali jika ia terpojok. Ikan batu karang adalah si ahli penyamaran di dunia bawah laut yang menyamarkan diri mereka di bebatuan, terumbu karang, atau menyatu dengan dasar laut. Mereka berkembang biak di seluruh perairan laut tropis Indo-Pasifik. Kekuatan super tembus pandang mereka membuat mereka sangat berbahaya bagi calon korban yang mereka sergap dan telan secara utuh. Jika seseorang mengganggu mereka, 13 duri punggung pertahanan mereka akan berdiri tegak dan memberikan suntikan racun yang kuat. Kabarnya, sengatan ikan batu sangat menyakitkan dan menyebabkan konsekuensi yang menakutkan dalam hitungan menit. Ikan ini disebut-sebut sebagai ikan paling berbisa di dunia. Jika kamu tidak melakukan apapun, dampaknya bisa mematikan. Jika kamu menyelam di Samudra Pasifik, jangan menyentuh siput kerucut dari dasar laut. Siput ini memiliki cangkang yang indah berpola coklat, hitam, atau putih. Seperti kebanyakan siput lainnya, siput ini bergerak lambat tapi memiliki sistem yang rumit untuk mencari mangsa. Ia suka menyemil ikan, cacing laut, atau bahkan siput lainnya. Saat siput kerucut merasakan ada makanan di dekatnya, ia akan mengeluarkan belalai tajam atau tonjolan seperti jarum dari mulutnya. Serangannya cepat dan sangat kuat. Korban bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi pada mereka. Setelah benar-benar tidak mampu bergerak, siput kerucut akan menelannya secara utuh. Manusia tidak termasuk dalam daftar makanannya, tapi ia masih bisa melepaskan racunnya jika seseorang menginjaknya atau mengganggunya. Belalainya bahkan bisa menembus sarung tangan. Untungnya, hanya beberapa dari lebih dari 700 spesies siput kerucut yang dapat merenggut nyawa manusia. Tapi karena tidak ada antibisa, sebaiknya kamu tidak mengambil risiko. 52 spesies ular laut yang diketahui hidup sebagian besar di perairan tropis yang hangat di Samudra Hindia dan Pasifik adalah berbisa. Ular laut berparuh bahkan mendapat predikat sebagai salah satu ular paling berbisa di dunia. Namun ular ini merupakan salah satu dari sedikit jenis yang dapat menjadi ancaman nyata bagi manusia. Ular laut lebih suka hidup berdampingan secara damai dan lebih suka merayap daripada terlibat dalam konfrontasi apapun. Jika kamu melihat mereka di dalam air, tetap tenang dan bergerak perlahan akan menyelamatkan nyawamu. Gigitan ular laut meskipun hampir tidak menimbulkan rasa sakit pada saat itu, dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Beberapa mungkin hanya menyebabkan gejala ringan, sementara yang lain dapat menyebabkan hasil yang parah. Sebagian besar laporan gigitan berasal dari pertemuan yang tidak disengaja, seperti seseorang yang melepaskan mereka dari jaring atau pengunjung pantai yang tidak menaruh curiga dan menginjaknya. Naga biru jarang tumbuh lebih besar dari ukuran buah anggur. Mereka suka berenang dengan posisi perut menghadap ke atas, sehingga warna biru mereka yang paling terang menyatu dengan air laut. Dan bagian depan yang berwarna perak menghadap ke bawah dan berkamuflase dengan dasar laut yang lebih gelap. Naga biru memakan makhluk laut berbahaya lainnya dan menyimpan sel-sel penyengat mereka. Racunnya tetap hidup, bahkan setelah ikan itu sendiri tidak lagi hidup. Itulah sebabnya kamu harus ekstra hati-hati dan jangan sekali-kali mengambil atau menginjaknya di pantai.